Hai, ketemu lagi dengan saya Elviana Jiwaliviatin. Ini adalah aplikasi database P3TGAI tahun anggaran 2023. Dan ini kita akan membahas tentang question and answer atau pertanyaan dan permasalahan yang terjadi dan jawaban apa atau solusi apa yang diberikan gitu. Oke. Jadi sejauh ini kan mungkin banyak sekali ya teman-teman tenaga pendamping masyarakat itu bertanya-tanya gimana nih kalau akunnya terblokir dan bagaimana cara mengatasinya, kenapa kok nggak bisa diinput. Ini adalah question and answer atau pertanyaan dan solusi yang diberikan untuk pertanyaan atau permasalahan yang sering terjadi. Oke, kita mulai saja. Yuk. Seperti biasa, untuk kita masuk dulu ya ke websitenya gitu. Di websitenya itu adalah alamatnya adalah p3tgai.pu.go.id. Ini adalah Q&A atau question and answer terkait aplikasi database P3TGAI tahun anggaran 2023. Pertanyaan yang pertama itu adalah login. Login itu menggunakan username dan password apa gitu. Login itu menggunakan username dan password apa gitu. Pertanyaan yang sering terjadi. Itu loginnya bukan menggunakan akun pribadi masing-masing atau bukan menggunakan email yang ada di HP Android kalian atau di handphone kalian, baik itu Android maupun iPhone. Bukan itu, melainkan email dan password yang sudah didaftarkan oleh konsultan manajemen balai, asisten tenaga ahli bidang administrasi. Oke. Kita jawab ya. Username diisi dengan alamat email dan password yang dibagikan oleh konsultan manajemen balai, asisten tenaga ahli bidang administrasi. Contohnya seperti ini. Dan kemudian masukkan password, kemudian masukkan captcha-nya, kemudian login. Seperti itu, bukan menggunakan, sekali lagi mungkin banyak sekali permasalahan atau sering terjadi error dan sebagainya itu dikarenakan kita masuk itu menggunakan akun pribadi. Sebenarnya bukan itu. Oke. Next. Pertanyaan kedua. Mengapa akun TPM terblokir dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Mengapa akun TPM terblokir dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Kita next. Perlu diingat, akun terblokir biasanya terjadi karena salah masuk password lebih dari 3 kali. Jadi, jangan sampai salah password lebih dari 3 kali. Karena kalau kita salah password lebih dari 3 kali, kita tahu akun kita akan terblokir. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk password salah lebih dari 3 kali. 1 kali oke, masih dimaafkan. 2 kali oke, masih dimaafkan juga. Kalau udah 3 kali, akun rekan-rekan akan diblokir gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya apabila akun terblokir gitu? Jadi TPM ini, tenaga pendamping masyarakat ini, itu melaporkan bahwa akunnya terblokir gitu. Laporan akun TPM dan KMB akan berubah status menjadi belum di-approval. Apabila akun terblokir itu nanti di laporan atau di data bularing konsultan manajemen balai anak-anaknya itu akan ada tulisannya belum di-approval gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya akun TPM yang terblokir? Oke, gimana? Langkah yang pertama, melaporkan kepada konsultan manajemen balai, tenaga ahli dan asisten tenaga ahli bahwa akun telah terblokir. Itu sedih gak sih kalau akun udah terblokir gitu? Nah,
Kedua, MB kemudian masuk ke akun konsultan manajemen balai. Jadi masuk ke akun induknya, kemudian pilih menu pengaturan, lalu pilih sub menu user gitu. Jadi kalau kita mau merubah dia jadi aktif dan gak terblokir lagi atau udah di approval, itu seperti itu. Jadi masuk ke akun dulu, kemudian pilih pengaturan dan pilih sub menu user, kemudian setelah tertampil daftar user, akun geser akun kursornya sampai dengan paling kanan. Kemudian cari akun dengan status belum terapproval. Kemudian lalu klik sampai muncul Anda yakin mengubah status. Kemudian klik OK. Lalu mengubah statusnya menjadi approval. Dibuka blokir kembali. Ya seperti itu gitu. Jadi usahakan tenaga pendamping masyarakat itu tidak lupa password atau tidak salah masuk password lebih dari 3 kali. 3 kali. Tadi 2 ya. 3 kali. Jadi gitu nanti akan terjadi belum di approval, padahal kan sebenarnya udah di approval. Sayangnya ya kita salah masuk pasti 3 kali. Kalau kita mencoba berkali-kali ternyata gagal ya, itu berarti kita ada yang error di situ apa gitu. Oh mungkin kita salah password selama 3 kali gitu. Nah cara mengatasinya yaitu tadi melaporkan ke tenaga ahli atau asisten tenaga ahli bidang administrasi. Kemudian KMB akan merespon TPM untuk membuka blokiran tersebut dengan menggunakan step-step yang sudah saya jelaskan di sini. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Ini 3 ya. Pertanyaan ketiga gitu. Mengapa tidak dapat menyimpan data, update dan terisi setelah terisi gitu? Mengapa gitu? Mengapa tidak dapat menyimpan data, update setelah terisi? Kenapa? Oke. Banyak sekali permasalahannya ya. Yaitu pertama tidak berhasil menyimpan data saat update dan kenapa gitu? Kita nggak berhasil gitu, padahal kita udah ngisi gitu. Yang pertama dikarenakan ada inputan yang masih belum terisi atau masih kosong. Dan kemarin kan saya sudah bilang kalau kosong itu diisi 0 saja, jangan dikosongi gitu. Jadi harus diisi 0 atau diisi strip gitu. Isiannya masih salah, seharusnya menggunakan titik tapi diisi koma. Kemarin kan sudah saya jelaskan untuk koma itu masih belum bisa terdeteksi ya. Kita menggunakan titik aja untuk komanya. Koma pengganti koma itu kita ganti pakai titik, jangan pakai koma. Tidak bisa terbaca. Kemudian di data tahap persiapan dan tahap perencanaan mutlak harus diinput semua agar dapat disimpan. Jadi di data persiapan dan di data tahap perencanaan itu harus diisi semua. Apabila tidak terisi semua ya kita tidak bisa menyimpan gitu. Itu wajib gitu. Sedangkan di tahap pelaksanaan itu kan ada progres itu ya, progres fisik, progres keuangan dan lain sebagainya yang perlu kita update per tahapannya gitu. Untuk di tahap persiapan, di tahap dan tahap perencanaan itu memang harus kita isi full. Jadi kita isi full baru bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti itu. Oke, next. Pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat, mengapa kalender tidak muncul? Kenapa? Kenapa kalendernya tidak muncul? Yang icon kalendernya itu tidak muncul gitu. Kenapa? Oke, perlu diingat isian data di atasnya dilengkapi dahulu gitu. Dilengkapi dahulu, isian tanggal baru akan muncul dan bisa diklik. Jadi atasnya Soma ini kan tanggal pelaksanaan sosialisasi desa. Jadi yang di atasnya ini diisi semuanya dulu. Diisi dulu. Kalau ada yang kosong, tanggalnya ini nanti tidak akan muncul. Nah, contohnya seperti di samping jumlah peserta ini ternyata ada yang kosong. Kalau memang nggak ada diisi 0. Diisi 0, bukan dikosongi. Nah, ini dikosongi juga. Jadi dia tanggalnya ini icon tanggal yang ada di sini tidak muncul seperti itu. Nah, kalau ini sudah betul, udah terisi, jadi icon tanggalnya ini muncul. Jadi seperti itu ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi semuanya isian yang ada atau sebelum tanggal itu harus sudah terisi semua. Apabila belum terisi semua ya
icon tanggalnya itu tidak muncul gitu. Oke, next. Nah, ini adalah rangkumannya dari semuanya ya. Kalender tidak muncul, inputan sebelumnya harus terisi terlebih dahulu. Tadi kan saya sudah bilang ya, kalau inputan itu harus terisi terlebih dahulu. Inputan harus terisi terlebih dahulu semuanya. Sebelumnya itu harus terisi semuanya, jangan sampai ada yang kosong. Kalau kosong diisi nol aja atau strip. Kemudian data tidak boleh ada yang tidak terinput atau kosong terlewati ya. Tadi saya bilang. Kemudian jika tidak diisi semua, kalender tidak akan bisa terinput. Itu proteksi dari sistem karena aplikasi tahun 2021 yang lalu tidak ada proteksi sehingga banyak TPM yang terlewat tidak melengkapi isian data tahap persiapan dan tahap perencanaan seperti itu. Kalender dengan klik opsi tanggal tidak bisa diketik manual. Kalau diketik manual akan terjadi seperti ya kita salah input dan sebagainya. Yang seharusnya 12 Desember jadi ya seharusnya 11 Desember jadinya 12 November, kebalik gitu ya. Jadi yang pertama input terisi semua, tidak boleh kosong. Kemudian harus klik opsi, jangan diketik manual. Oke, next. Ingat, untuk menginput pada poin selanjutnya, maka poin sebelumnya harus terisi semua terlebih dahulu. Apabila tidak ada, maka diinput 0 atau tanda strip. Khusus untuk inputan progres visi pada tahap pelaksanaan, untuk sementara belum bisa menggunakan huruf desimal. Untuk menginput tanda baca koma, menggunakan tanda baca titik. Contoh pada penginputan koordinat dan lain-lain sebagainya. Contohnya ini longitude, itu kan 6,78566876. Itu menggunakan titik 6.7856 dan seterusnya, seperti itu. Wah, pertanyaan yang kelima. Mengapa nama daerah irigasi, desa, kecamatan, dan kabupaten tidak muncul? Kenapa? Oke, perlu diingat, isikan daerah provinsi Jawa Timur dulu. Kita isi dulu, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian desa. Jadi ya tidak boleh meloncat-loncat, desa dulu atau kecamatan dulu, tidak boleh terloncat-loncat. Jadi kita harus menginput itu bertahap. Yang paling atas dulu provinsi, kita klik provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, baru desa, seperti itu. Kemudian baru daerah irigasi itu muncul. Ingat juga pilihan-pilihan nama kabupaten dan kecamatan, desa, daerah irigasi apabila sudah melakukan step-step yang dari atas tadi, provinsi dulu, kabupaten, kecamatan, desa, itu tetap saja tidak muncul. Cara mengatasinya yaitu TPM melaporkan kepada KMB nama-nama daerah irigasi atau desa yang belum muncul pada aplikasi tersebut. Kemudian KMB admin untuk menginventarisasikan dan melaporkannya ke pusat. Contohnya seperti ini. Kita melaporkan daerah irigasi mana yang belum muncul, kabupaten mana, kecamatan, desa mana yang belum muncul, seperti itu. Oke, pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6. Mengapa tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Mengapa tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Untuk data tahap pelaksanaan dapat disimpan dahulu per bagian, namun TPM belum bisa lanjut ke inputan data tahap penyelesaian dikarenakan di tahap pelaksanaan itu belum terisi semua. Kan kita harus mengupdate progres fisiknya itu secara terus-menerus atau bertahap dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Dan perlu diingat juga, ini penting sekali, jangan lupa KMB harus melakukan cek validasi isian data TPM. Karena kalau tidak melakukan cek isian atau validasi isian data TPM,
TPM-nya ini tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Seperti itu. Setelah data divalidasi oleh akun KMB TPM, baru bisa lanjut mengisi data tahap berikutnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai terlewatkan, atau TPM tenaga pendamping masyarakat ini harus mengingatkan ke KMB-nya atau tenaga ahlinya itu untuk validasi atau mengecek isian yang sudah diinput oleh TPM-nya. Oke, kita next. Perlu diingat juga, penting jika di balai akun KMB dipilah lebih dari satu akun, maka masing-masing akun KMB hanya bisa mengelola isian data TPM yang dia buatkan akun. Jadi ini adalah anak-anaknya ya, atau disebut akun KMB hanya bisa mengelola isian data TPM anak-anaknya. Jadi kalau akunnya dibuatkan oleh KMB A, berarti dia adalah anaknya A karena KMB yang membuat dia. Apabila login dengan akun KMB 1, maka hanya bisa melihat mengelola isian data TPM yang dibuatkan oleh KMB tersebut. Tidak bisa melihat KMB sebelahnya atau wilayah sebelahnya gitu. Oke, pertanyaan yang ketujuh, mengapa foto tidak bisa terupload? Nah, mengapa? Gitu. Mengapa foto tidak bisa terupload? Dokumentasi pelaksanaan maksimal adalah 500 KB. Kalau lebih dari 500 KB, maka tidak bisa terupload. Selain itu juga harus dalam bentuk JPEG atau PNG. Kalau di luar itu kita tidak bisa upload dokumentasinya. Dan di luar atau maksimal 600 KB berarti tidak bisa upload karena batas maksimal yaitu 500 KB. Oke. Pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang ke-8 itu mengapa file tidak bisa terupload? Tadi kan foto ya, sekarang file. Karena kan di tahap penyelesaian banyak sekali file yang perlu diupload gitu ya. Kenapa ini? Karena file itu harus dalam bentuk PDF dan ukurannya adalah maksimal 200 KB maksimal ya. Kalau lebih dari 200 KB berarti tidak bisa di-upload. Jadi harus maksimal 200 KB. Oke, pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan ke-9 adalah mengapa tidak bisa klik tahap selanjutnya? Kenapa? Kenapa tidak bisa klik tahap selanjutnya? Oke, ingat apabila tidak bisa mengklik status tahap persiapan, kemudian dan seterusnya di halaman depannya, berarti klik data P33i terlebih dahulu yang di sebelah kanan. Kemudian kiri, sebelah kiri. Selanjutnya klik sub menu persiapan dan selanjutnya bisa diedit dan sebagainya. Nah, ini kita klik ini sini data P33i. Kalau udah baru kita mau input di mana, di tahap persiapan atau perencanaan dan sebagainya, sesuai yang ada di ini, ada tanda merahnya di mana. Jadi kalau langsung di menu utamanya itu muncul seperti ini, kita klik berkali-kali pun sampai 1000 kali tidak bisa. Jadi harus kita klik terlebih dahulu yang di sebelah kiri ini, baru kita bisa input atau update di sebelah kanan. Oke, pertanyaan yang ke-10. Ini mengapa progres keuangan tidak bisa diisi? Kenapa? Yang harus dilakukan apabila progres keuangan tidak bisa diisi, ya, yaitu progres keuangan otomatis terisi apabila telah memilih klik pilihan pajak 0% atau 4%. Pencairan dana juga akan otomatis terisi. Jadi pajaknya itu diisi 0% ya, karena PMK terbaru ini tidak dipungut pajak. Nah, kemudian pencairan dana juga akan otomatis terisi gitu. Dan cara mengakalinya, ubah dulu progres fisiknya menjadi 50% ya. Kemudian kembali lagi kan ke pajaknya. Sudah dipilih 0% atau 4%. Setelah itu ubah kembali progres fisiknya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kalau kita kan
progres pencairan tahap 2 itu kan wajib progres fisiknya 50%. Kenapa kok harus memilih progres fisiknya menjadi 50%? Ya dikarenakan itu kalau tidak ditulis 50% dia tidak bisa Oke, pertanyaan yang ke-11. Oke, ini adalah pertanyaan yang ke-11. Apakah data yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh KMB masih bisa diupdate kembali? Tentu saja boleh. Kita bisa diupdate kembali dan harus berhati-hati dan jangan sampai terlewatkan. Apabila nanti terlewatkan, inputan yang semula diisi penuh menjadi merah semua atau di input semua gitu. Perlu diingat, jika terlewat ada yang kosong akan berubah lagi dari hijau menjadi merah. Hijau kan udah oke ya. Terus ternyata aku mau update nih ya, edit lagi, ternyata ada yang kosong dan terlewat. Terus dia akan jadi merah semua. Sedih kan? Oke, jadi perlu dihati-hati dan perlu diperhatikan dengan cermat. Oke, thank you. Itu adalah pertanyaan atau question and answer dari segala permasalahan dan solusi terkait aplikasi web database P33i tahun anggaran 2023. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.